Selamat siang Ibu Oki. Selamat siang Ibu Yani. Selamat siang. Bagaimana kabar? Puji Tuhan baik. Baik ya. Sudah mulai aktivitas pembelajaran ini. Iya. Kemarin saya terima kasih Ibu Oki percayakan saya untuk melakukan coaching bersama Ibu Oki. Ini satu pembelajaran juga untuk saya, kesempatan untuk bersama-sama kita saling mendukung ya. Ya. Ibu Oki akan membawa mata pelajaran apa ini? Biologi. Biologi ya. Biologi di kelas 10.2. Jadi kita untuk coaching kali ini untuk supervisi akademik ini mata pelajaran IPA Biologi di kelas 10.2. Kalau boleh tahu ini nanti mata pelajaran biologi ini topik apa ini? Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ya pada makhluk hidup. Oke, sebelum kita melakukan proses pembelajaran dan saya melakukan proses observasi, saya ajak Ibu kita melalui tahap pertama dulu ya, pra-observasi untuk bisa adakan persiapan terkait proses observasi nanti. Yang pertama saya ingin tahu tujuan pembelajaran pada proses pembelajaran sebentar ini apa ini Ibu Oki? Melalui kegiatan studi literatur dan pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi keanekaragaman makhluk hidup atau biodiversitas. Oke, berarti ada kegiatan studi literatur dan observasi. Berarti kegiatannya ini apakah sepenuhnya di dalam kelas atau misalnya ada kegiatan di luar ruang kelas juga? Di dalam kelas otomatisnya materinya dulu, Oke. Terus untuk selesai materi kita akan observasi keluar di lingkungan sekolah. Oh, jadi kegiatan tugasnya itu di lingkungan sekitar sekolah. Untuk mengidentifikasi. Oke. Lalu terkait kegiatan proses pembelajaran ini dari perencanaan Ibu pada modul ajar, apakah pembelajarannya individu atau nanti ada kelompok? Individu dan berkelompok. Oh, ada individunya, ada berkelompok. Lalu dari proses pembelajaran yang sebentar ingin dilaksanakan, menurut Ibu Oki bagian mana, tahapan mana yang perlu dikembangkan, yang ingin supaya saya melakukan observasi sebentar? Tentunya pada keaktifan. Oke, keaktifan siswa ya. Keaktifan serta kerjasama murid. Oke, kerjasama dalam kelompok untuk mengidentifikasi tumbuhan atau jenis makhluk hidup. Oke. Jadi terkait tugas individu atau keaktifan perorangan dan juga kerjasama antar kelompok ya, di kelompok. Ada lagi? Melalui itu kita memakai pengamatan Google. Oke, memanfaatkan aplikasi Google ya. Pada Android sebagai media literasi untuk mengidentifikasi jenis tumbuhan berdasarkan nama dan ekosistemnya. Oke, jadi nanti sebentar dalam tahap observasi saya juga akan mengamati bagaimana cara murid menggunakan atau memanfaatkan Android khusus aplikasi Google ya. Oke, ada lagi? Tentunya murid juga mampu merefleksikan proses refleksi ya. Berarti saya bisa lihat kalau area pengembangan yang ingin Ibu Oki capai yang pertama itu terkait keaktifan siswa secara individu, kerjasamanya dalam kelompok, kemudian pemanfaatan Google pada Android untuk membantu media belajar ya, membantu mengidentifikasi jenis tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan sekolah, kemudian bagaimana proses refleksi murid pada akhir proses pembelajarannya. Oke. Hal-hal yang telah dipersiapkan atau bentuk strategi apa saja yang sudah Ibu Oki siapkan? Tentunya LKPD ya. Terus materinya yang sudah didapat sebelumnya, alat dan bahan tentunya. Ya. Terus kesiapan siswa juga. Iya. Mungkin cek lingkungan belajarnya yang di luar ini. Penentuan mungkin titik-titik mana kelompok-kelompok ya. Iya, jadi dari saya akan menyiapkan juga lembar observasi untuk proses observasi nanti di kelas. Berdasarkan penjelasan Ibu Oki ini, saya mendapat gambaran terkait proses pembelajaran sebentar. Berarti ada kegiatan yang dilakukan di kelas, kemudian ada kegiatan lanjutannya di luar, di ruang kelas. Setelah itu mereka kembali untuk proses
refleksi ya. Oke. Berarti ada satu catatan saja mungkin dari saya nantinya terkait dengan waktu ya. Nanti baru kita lihat. Iya, nanti Ibu Oki siasati pengaturannya bagaimana supaya sebentar prosesnya semua berjalan lancar. Ya, Oke. Terima kasih juga Ibu Oki. Modul ajarnya sudah siap, sebentar kita tinggal berproses dalam ruang kelas ya. Oke, selamat pagi. Nanti saya menyesuaikan dengan waktu jam mengajar Ibu Oki. Selamat pagi. Oke. Ya, selamat siang Ibu Oki. Selamat siang Ibu Yani. Iya, proses pembelajaran sudah selesai ya. Puji Tuhan. Iya, kita ada jeda istirahat sebentar. Sekarang kita lanjut ke pasca observasi. Ya, bagaimana perasaan Ibu Oki? Tentunya senang karena pembelajarannya berjalan lancar ya. Lancar. Iya, terkait proses pembelajaran tadi,
Ibu Oki boleh ceritakan sedikit bagaimana gambaran prosesnya, lalu bagaimana refleksi Ibu Oki setelah proses pembelajaran. Ya, tentunya seluruh proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana yang ada pada modul. Oke. Terus saya juga dapat mengarahkan murid untuk mengidentifikasi jenis tumbuhan dan hewan di lingkungan sekolah yang sudah ditentukan tadi. Iya. Terus hasil refleksinya setelah proses pembelajaran, tentunya saya merasa senang juga, dan murid juga merasa senang dan bahagia. Mereka sangat tertarik dan dengan belajar di alam, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang cara menggunakan aplikasi Google untuk belajar. Iya. Jadi tadi memang ya sebagai observer juga saya melihat antusias dari anak-anak ya. Mereka punya rasa ingin tahu sekalipun proses pembelajaran sudah masuk pada tengah hari di atas jam 12, tapi mereka sangat semangat tadi untuk melakukan aktivitas, bahkan terlihat ada yang ingin lebih dari jam belajar tadi ya. Oke. Iya. Terkait refleksi Ibu Oki, apakah ada hal atau tahapan yang menurut Ibu Oki belum terlaksana atau misalnya menjadi satu kekhawatiran dari Ibu Oki dari proses tadi? Yang saya khawatirkan tadi itu cuma terkait waktu, Ibu. Waktu ya? Iya. Terkait waktu. Karena waktu kelompok mengidentifikasi di halaman sekolah itu, karena saya membagi murid dalam 4 kelompok. Oke. Jadi Oh ya, saya tadi takut 4 kelompok. khawatirkan saya itu di manajemen waktu yang di luar kan 4 kelompok, terus lingkungan surveinya kan berbeda-beda. Iya, 4 titik tadi. Iya. Saya merasa ini di waktu. Khawatirnya tadi waktu. jangan sampai waktunya molor atau lewat. Iya. Oke. Iya. Iya, terkait gambaran setelah proses pembelajaran, saya izinnya Ibu Oki untuk menyampaikan hasil observasi saya. Yang pertama, saya mengapresiasi Ibu Oki. Proses pembelajaran ini kayaknya baru pertama kali dilaksanakan ya. Yang untuk dari tingkat SMP mereka kan pernah betul. lingkungan tuh. Iya, terlihat memang mereka tadi ada banyak yang punya pendapat. Ini pengalaman baru untuk mereka dalam proses pembelajaran. Jadi saya berterima kasih Ibu Oki sudah berani untuk memberikan hal baru dalam proses pembelajaran bersama anak-anak tadi di kelas. Lalu yang kedua, saya melihat bahwa anak-anak dilibatkan secara aktif. Anak-anak tadi dilibatkan secara aktif sejak awal proses sampai pada akhir pembelajaran, pada proses refleksi. Dan memang sangat terlihat ya dari mereka punya respon. Mereka tertarik untuk setelah identifikasi di darat, mereka juga mengusulkan kalau bisa di laut juga ya. Jadi itu menjadi satu catatan lagi PR untuk Ibu Oki. Ya, dari kegiatan kita yang awal pada praobservasi, saya melihat ada 4 catatan yang harus diobservasi pada proses pembelajaran. Jadi saya menyampaikan sesuai dengan catatan tadi ya. Yang pertama terkait keaktifan murid dalam proses pembelajaran. Kalau saya lihat dari awal proses pembelajaran sampai terakhir, rata-rata semuanya terlibat aktif. Bahkan bisa dikatakan ada yang sangat aktif. Ada yang saking aktifnya mereka lebih tertarik untuk terus identifikasi tumbuhan bahkan hewan yang ada di sekitar mereka, punya titik identifikasi pun mereka berusaha untuk mendeteksi, identifikasi semuanya. Dan itu semua ada. Lalu yang kedua terkait kerjasama murid dalam kelompok, tadi terlihat karena jumlah siswanya sedikit, lalu dibagi lagi dalam kelompok, jadi semuanya terlibat aktif. Dan itu salah satu strategi yang baik. Apalagi pembelajaran di luar ruang kelas, yang kalau kita pemikiran awamnya ini bisa terjangkau atau tidak, ini perhatian ke semua, tetapi karena jumlah siswanya disesuaikan dalam kelompok, jadi mereka semua tadi terlibat aktif. Lalu yang ketiga terkait memanfaatkan Google sebagai media belajar lewat HP, memang tadi kita lihat ada beberapa yang memang masih bingung. Ada yang memang sulit akses karena keterbatasan internet, tetapi bagus karena ibu memiliki strategi yang lain. Jadi mereka memotret saja dulu gambar-gambar yang ada, kemudian nanti mereka balik di kelas lalu saling berbagi jaringan internet untuk deteksi. Itu satu solusi yang baik.
Jadi mereka tidak merasa kesulitan tadi. Itu juga terlaksana tadi. Yang terakhir tadi mereka juga melakukan refleksi. Dan itu memang terlihat. Yang tertulis mana, yang langsung disampaikan lisan juga mana, dan itu menurut saya itu menarik. Saya juga belajar dari proses pembelajaran Ibu Oki untuk biologi ini. Mungkin nanti ke depannya kalau misalnya dalam kegiatan yang identifikasi, misalnya kalau rencana di laut tercapai, berhasil ini, berarti saya ingin terlibat ini. Saya juga ingin terlibat kalau pelaksanaan di laut, saya ingin terlibat karena sekalipun kita jauh dari kota dengan sarana prasarana yang terbatas, tetapi Ibu Oki berusaha untuk memanfaatkan alat dan media yang ada ya. Jadi dari 4 aspek yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil diskusi kita di praobservasi, semuanya terlaksana. Semuanya terlaksana. Lalu memang kekhawatiran Ibu terkait manajemen waktu ya, itu juga menjadi catatan saya di praobservasi, tetapi tadi semua terlaksana. Semua berjalan dengan lancar. Mungkin nanti mereka memang pengerjaan lanjutnya untuk hasil print ya. Hasil print mereka punya gambar-gambar jenis tumbuhan dan hewan. Ya, setelah proses pembelajaran ini, menurut Ibu Oki apa tindak lanjut yang Ibu Oki ingin lakukan lagi dari proses pembelajaran ini? Ya, ini baru rancangan saja yang saya ingin lakukan. Kebetulan kan ini kan mereka proyek produk, ini melakukan produk begitu Ibu. Jadi gambar yang mereka dapat, identifikasi, nanti akan mereka membuat katalog. Katalog ya? Iya, menarik. Membuat katalog untuk jenis-jenis tumbuhan yang sudah diidentifikasi. Terus yang kedua, membuat tutorial video untuk hasil mereka turun lapangan. Jadi video pembelajarannya dengan cara menggunakan Android-nya tadi ya, untuk mendeteksi data tumbuhan dan hewan. Memang menarik kalau buat katalog karena kita pada umumnya rumput di halaman pun kita belum tahu jenis namanya ya. Karena mading kita juga kan sudah lama tidak diganti. Oh ya, boleh. Ya betul. Saya setuju kalau hasil katalognya bisa ditempelkan sebagai bukti karya anak-anak, produk karya anak-anak pada mading sekolah. Kita memanfaatkan mading sekolah. Ya, berarti itu menjadi rancangan tindak lanjut untuk aktivitas pengembangan. Ya, yang pastinya tujuannya untuk menjadi sarana anak-anak berkreasi dan bagaimana cara mereka memahami pembelajaran yang ada ya, bukan hanya secara teori tetapi mereka bisa memahami langsung, belajar langsung terkait dengan keanekaragaman hayati. Oke, terima kasih Ibu Oki. Ini satu pembelajaran juga untuk saya. Kedepannya misalnya kalau saya juga membutuhkan teman untuk berbagi pembelajaran berkolaborasi, Ibu Oki bisa meluangkan waktu bersama. Oke, nanti hasil observasinya nanti saya rangkum, saya berikan kepada Ibu Oki juga sebagai satu pegangan masukan juga untuk Ibu Oki. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di supervisi berikutnya. Oke, selamat siang. Selamat siang.